Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kembali, aku Lutfiana selaku Aslab Kimia Dasar, khususnya di praktikum kelarutan sebagai fungsi suhu. Oke, di sini aku akan menjelaskan terkait sistematika laporan, khususnya di bagian perhitungannya, karena tadi waktu praktikum kita belum sempat membahas terkait perhitungannya ya, karena keterbatasan waktu juga. Jadi di sini aku bikinkan videonya, semoga teman-teman bisa memahami dengan baik. Oke, langsung saja ke yang pertama yaitu ke bab 4 terkait data pengamatan. Di sini nanti teman-teman akan menuliskan data-data yang telah teman-teman peroleh dari praktikum yang telah dilaksanakan. Jadi nanti akan dibuat tabel ilmiah seperti ini, kemudian dicatat suhu yang kita pakai itu kemarin ada berbagai suhu ya, jadi silahkan ditulis suhunya berapa aja dalam satuan derajat Celcius. Kemudian karena dalam satuan SI itu temperatur satuannya Kelvin, jadi per masing-masing suhu derajat Celcius ini kita konversikan menjadi Kelvin. Kemudian volume H2C2O4 atau volume asam oksalat ini berarti volume terakhir banget yang kita pakai sebelum titrasi. Itu kita pakai volume asam oksalatnya berapa. Silahkan dituliskan. Kemudian volume NaOH, berarti ini saat kita melakukan titrasi kemarin, berapa sih volume NaOH yang kita butuhkan untuk melakukan titrasi hingga asam oksalatnya ini berubah warna atau mencapai titik ekuivalen. Nah, karena kemarin kita sistemnya duplo, berarti kita mendapatkan dua volume ya. Kemarin teman-teman sudah mencatat, yaitu volume yang simplo atau volume pertamanya ditulis berapa, kemudian volume duplo atau volume keduanya ditulis juga berapa, dan dari kedua volume ini silahkan di rata-rata, nanti ketemu berapa dicatat, kemudian terakhir perubahan warna. Jadi kemarin itu sebelum melakukan titrasi, larutannya berwarna apa, kemudian setelah melakukan titrasi berubah menjadi apa. Cukup dituliskan dari warna apa menjadi warna apa gitu. Oke, untuk notes-notesnya silahkan dibaca dan dipahami sendiri. Nah, kenapa kita bikin tabel seperti ini? Karena untuk memudahkan kita dalam melakukan pengisian bab 5-nya, khususnya di bagian perhitungannya. Di 5.1 ini ada perhitungan. Kita ada dua perhitungan ya. Yang pertama, kita akan melakukan perhitungan molaritas asam oksalat. Nah, saat praktikum kita sudah melakukan titrasi. Nah, salah satu tujuan titrasi itu supaya kita bisa mengetahui molaritas dari larutan titratnya, di mana larutan titrat yang kita pakai kemarin itu adalah asam oksalat. Jadi, di sini kita akan mencari molaritas dari asam oksalat karena belum diketahui, itu dengan rumus molaritas NaOH dikali volume NaOH dikali ekuivalen NaOH per ekuivalen C2H2O4 atau asam oksalatnya dikali dengan 1 per volume asam oksalat. Oke, kita bedah satu-satu. MC2H2O4 ini sudah jelas yang kita cari, yaitu molaritas asam oksalatnya. Dengan persamaan ini, molaritas NaOH, jadi kalau teman-teman perhatiin, kemarin di botol NaOH itu ada tulisannya, dia konsentrasinya berapa. Kalau misalnya teman-teman nggak ngeh atau nggak ngenotis ada tulisannya, bisa dilihat aja di diagram alirnya, karena yang kita pakai itu sesuai yang di diagram alir. Jadi ditulis aja volumenya berapa. Misalnya kemarin di botol itu tulisannya dia satuannya N, nggak apa-apa, karena satuan konsentrasi NaOH, M ataupun N itu sama aja. Kemudian dikali dengan volume NaOH, berarti ini saat titrasi tadi, kita sudah mencatat ya ketemunya berapa. Nah, yang dipakai itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi yang dibuat perhitungan dimasukinnya nilai rata-rata dari volume NaOH-nya berapa. Kemudian dikali dengan ekuivalen NaOH berekuivalen asam oksalat, itu nilainya setengah. Jadi untuk nanti di semua perhitungan nilai ekuivalennya itu sama, yaitu setengah, dikali dengan 1 per volume asam oksalat. Tadi volume asam oksalat yang kita pakai untuk titrasi itu berapa di sini. Kemudian silahkan dihitung perkaliannya dan nanti akan ditemukan hasil akhirnya, yaitu molaritas dari asam oksalatnya. Untuk semua perhitungan kurang lebih sama,
Tapi untuk hasil dari molaritas asam oksalat dipastikan pasti beda. Setiap suhu pasti molaritas asam oksalatnya akan beda. Oke, dari perhitungan molaritas asam oksalat dari aku rasa cukup sekian. Kalau misalnya masih belum paham, silahkan tanyakan di grup. Oke, kita lanjut dulu ke perhitungan selanjutnya, yaitu perhitungan kalor pelarutan diferensial. Jadi di praktikum kita kali ini itu kan kita melakukan perhitungan kalor pelarutan diferensial. Tujuannya yaitu untuk mengukur berapa banyak sih energi yang dilepaskan atau diserap saat larutan itu larut di berbagai suhu. Yaitu yang pertama kita bisa tuliskan dulu datanya, sudah pasti ini temperaturnya tadi kita pakainya berapa aja Celcius, sudah pasti harus dikonversi menjadi Kelvin. Kemudian nanti konsentrasi H2C24 yaitu yang sudah kita hitung di sini, berarti molaritas asam oksalat yang kita peroleh itu berapa aja per masing-masing suhu dicatat di sini. Kemudian dari molaritas ini di log dan di in. Kemudian terakhir ada 1 per temperaturnya. Jadi misalnya kita pakai data pertama, berarti 1 per berapa Kelvin ini. Oke, langsung aja nanti di hasilnya berapa. Next, yang ditanya adalah kalor pelarutan diferensialnya. Itu dilambangkan atau disimbolkan dengan delta HDS. Rumus yang kita pakai adalah persamaan ini, yaitu log molaritas di T akhir per molaritas di T awal sama dengan delta HDS per 2,303 dikali R dikali dengan T akhir min T awal per T akhir dikali T awal. Dengan nilai R ini adalah konstanta gas yang sudah ada ketetapan nilainya, yaitu sebesar 8,314 Joule per mol K. Jadi, mungkin ini kita langsung ke contohnya aja. Oke, jadi tadi kita dapat 4 data kan, berarti data 1, 2, 3, 4. Nah, di perhitungan kalor diferensial ini kita hanya akan menghitung 3. Karena per perhitungan kita menggunakan 2 data. Jadi nanti untuk yang ini kalor diferensial data 1, data 2, berarti kita pakainya data yang ini, data yang pertama, dan data yang kedua. Begitu seterusnya, 2 dan 3, kemudian 3 dan 4. Oke, kita pakai contoh satu aja, yang di data 1 dan data 2. Kayak rumusnya tetap pakai ini ya. Jadi ini log M T2 itu berarti kita pakai data yang kedua. T akhir itu yang kedua, kemudian T awalnya itu yang pertama. Berarti ini log M yaitu molaritas dari asam oksalatnya berapa, berarti yang di sini. T2-nya yang berarti di sini, kemudian T1-nya di sini. Berarti log molaritas data kedua per log molaritas per molaritas T ke pertamanya, data pertama. Berarti ini kita tulis dulu molaritasnya berapa per berapa, kemudian nanti di akhir akan ketemu lognya berapa. Sama dengan delta HDS ini yang kita cari per 2,303 dikali dengan nilai konstanta gasnya, ini tadi disubstitusi, dikali dengan T keduanya, berarti T dari data kedua ini yang dimasukin, ingat dalam satuan Kelvinnya, dikurangi T pertama per T kedua dikali dengan T pertama. Oke, sampai situ silakan dihitung semuanya hingga dia pindah ruas dan ketemu dengan delta HDS-nya berapa dalam satuan Joule per mol. Sama, begitu seterusnya untuk data-data yang lainnya. Oke, mungkin buat perhitungan dari aku cukup sekian. Sama tambahan mungkin aku menjelaskan secara general ya praktikum kelarutan sebagai fungsi suhu. Itu jadi tujuan utama kita melakukan praktikum ini adalah untuk kita memahami bagaimana sih kelarutan asam oksalat itu berubah dengan berbagai jenis suhunya. Dengan ya ini tadi kita menghitung kalor diferensialnya. Dari sini kita bisa mengetahui berapa banyak energi yang dilepaskan ataupun diserap saat zat itu larut di berbagai suhu. Oke, kita flashback lagi yang kita lakuin saat praktikum. Kita kan mengambil
larutan asam oksalat dalam berbagai suhu kan. Nah, itu tujuannya supaya kita bisa membandingkan apakah suhu itu berpengaruh terhadap kelarutan asam oksalatnya atau enggak. Nah, itu yang nanti harusnya dimasukin ke pembahasan. Kemudian, setelah itu kita melakukan titrasi. Nah, titrasi itu untuk kita menentukan konsentrasi asam oksalat yang dipakai itu berapa per masing-masing suhunya. Dan dari situ, terakhir kita menghitung kadar parutan diferensialnya. Jadi, rumus ini itu mengaitkan perubahan suhu dengan perubahan kelarutan dan energi yang terlibat. Jadi kalau misalnya praktikum teman-teman itu benar atau akurat, harusnya semakin besar perubahan kelarutan dengan suhu, itu semakin besar juga kalor pelarutannya. Cuma nanti silahkan dibandingin aja kira-kira benar atau enggak. Nah, inti dari praktikum yang sudah kita lakukan, itu adalah supaya kita bisa memahami apakah larutan asam oksalat itu saat dilakukan kelarutan, itu prosesnya apakah menyerap atau melepaskan energi. Gimana cara tahunya? Ya dari perhitungan ini. Kita bisa tahu kalau misalnya seharusnya ya, jika kelarutannya bertambah saat suhunya itu tinggi, maka pelarutannya itu menyerap energi atau disebut dengan endotermis. Sebaliknya, kalau misalnya hasil kelarutannya itu menurun seiring dengan suhunya yang besar, itu berarti pelarutannya dia melepaskan energi atau eksotermis. Buat selengkapnya, silahkan teman-teman cari literatur terkait dari jurnal-jurnal, kemudian nanti teman-teman masuk di analisis hasil. Jadi silahkan kaitkan hasil praktikum teman-teman dengan teori yang ada. Apakah sesuai atau tidak? Kalau misalnya tidak sesuai, ya dijelaskan kira-kira apa aja hal-hal yang membuat hasil dari praktikum teman-teman ini nggak akurat gitu. Bedanya kalau analisis prosedur ini hanya menjelaskan terkait prosedur-prosedur dari praktikum yang sudah dilakukan. Ini silahkan dibaca sendiri dan nanti analisis hasilnya disesuaikan dengan teori yang ada. Begitu, dari aku mungkin cukup. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup. Aku sangat terbuka kalau misalnya teman-teman mau bertanya atau berpendapat, dipersilahkan sekali. Nanti sebisa mungkin aku jawab cepat, tapi kalau misalnya lama silahkan di follow up, nggak apa-apa. Dari aku cukup. Semoga teman-teman bisa paham. Oke, terima kasih. Selamat mengerjakan Lapres. See you.